dari dulu itu sudah ada terjadi. Simpatisan itu belum tentu dia orang-orang yang pengikut setia. Dia hanya mengikuti gejolak politik, kebencian politik, emosi berpolitik dalam dirinya. Apa kata mereka? Ali finnar, Ali itu neraka, Ali kafir. Kelompok ini kemudian bernama Khawarij. Apa nama kelompoknya? Siapa Khawarij? Mantan simpatisan Sayyidina Ali. Apa kata mereka? Ketika Sayyidina Ali menerima diplomasi dengan Muawiyah, apa yang terjadi? La hukma illa lillah. Tiada hukum kecuali milik Allah. Ali terhadap hukum selain hukum Allah. Ini orang ngaco. Sayyidina Ali itu sahabat Nabi, disebut babul ilm, pintu ilmu, hadisnya mutawatir. Sayyidina Ali itu disebut sebagai pintu iman. Cinta kepadanya tanda iman, benci kepadanya tanda orang-orang bermasalah. Hadis Muslim, hadis sahih semua. Hadis Ahlussunnah, bukan hadis Syiah. Kita Ahlussunnah, kita tidak akan terpengaruh oleh bab-bab kecil itu. Tapi Sayyidina Ali memilih daripada tumpah darah. Lebih baik beliau kemudian egonya dihajar, egonya dia kemudian tekan. Sayyidina Ali menerima hasil diplomasi yang merugikan dia. Dipindahlah kemudian kekuasaan sementara kepada Sayyidina Hasan, transisi PLT, lalu dipindah kepada Sayyidina Muawiyah. Itu kalau antum zaman itu, saya nggak tahu nasibnya, apakah menjadi Khawarij atau menjadi apa. Dan Khawarij itu sholat 5 waktunya kuat di masjid, tahajudnya dahsyat, sama dengan pengikut Sayyidina Ali. Sama-sama suka ke masjid, sama-sama hafiz Quran, sama-sama bertahajud. Apa yang beda? Yang beda qalbunya. Sayyidina Ali qalbunya salamah. Pengikut setia Sayyidina Ali di qalbunya salamah. Salah satu pengikut setianya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu, coba bayangkan, itu perang dengan Muawiyah 10 tahun sebelum meninggal. Berarti sekitar 5 atau 7 tahun setelah terjadi perang bersama Muawiyah, musuh politiknya, dia berangkat dengan anaknya. Muawiyah berangkat kemana? Berangkat ke Konstantin. Itu musuh politiknya, udah perang, udah berdarah mereka. Tapi kalau sudah jihad, perbedaan politik, perbedaan faham, dia singkirkan. Ini baru ruhul jihad yang sebenarnya. Kalau cuma beda faham dikit, sudah main bentak-bentak pakai takbir, ya. Soalnya pakai takbir, sini pakai takbir, kan bingung kita Pak, yang mana yang benar ini? Soalnya pakai takbir, sini pakai sholawat. Sana pakai takbir, sini pakai sholawat asri. Ya salam. Antum sesama muslim kok pakai sholawat asri? Sholawat asri itu untuk musuh Allah. Ya. Yang lucunya dijajarkan sholat asri kepada santri lagi mau ujian. Nggak nyambung. Sholawat itu ada komposisinya. Ada sholawat untuk ujian, ada sholawat untuk perang. Ini sholat perang ini. Perang dalam tenang. Itu asri lizzalimin bizalim. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari berangkat dengan anak musuh politiknya yang mereka berperang belum sampai 10 tahun berlalu, belum sampai 2 periode kalau sekarang. Dia hapus itu kebencian politiknya. Bisa nggak begitu Anda? Bisa nggak menghapus rumus 0102 udah 2024? Ini 2023 nih. Kalau mau ikut ruhul jihad Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dia kalau sudah melihat perjuangan Islam yang sebenarnya itu bukan muslim lawan muslim, itu berjelas. Ini Sayyidina Muawiyah kirim anaknya sendiri Yazid untuk memimpin perang. Di mana?
di Konstantin. Karena ternyata Sayyidina Abu Ayyub pernah dengar Nabi SAW berkalam, ya, bahwa nanti akan ada tentara yang akan menaklukkan Konstantin. Wala ni'mal jaishuha, sebaik-baik tentaranya adalah tentara itu. Dia lupakan semuanya oleh Abu Ayyub. Biarlah konflik Sayyidina Ali, Muawiyah itu konflik mereka, tapi Sayyidina Ali toh juga sudah mundur, sudah salamatus sadr, sudah mundur, hatinya sudah selamat. Kenapa hati saya belum selamat? Kira-kira begitu di hatinya. Maka dia berangkat. Dia nggak jijik melihat orang beda paham, beda politik, beda coblosan. Masih begitu nggak? Ustaz 0 sekian gitu ya. Itu masjid 0 sekian tuh. Masih begitu nggak? Yang dicoblos itu jadi menteri, yang dibencinya ya senyum-senyuman, duduk bareng sama yang dicoblos, ya salam. Kita masih benci-bencian di sini. Jangan-jangan antum khawarijnya zaman ini. Saya curiga. Nauzubillah min dzalik. Berarti ruhul jihadnya nggak ada, yang ada ruhul jihad. Pilih mana ruhul jihad, perlu jihad. Ruhul jihad konsepnya satu. I'la kalimatillahi hiyal ulya. Hanya meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan partai politik. Itu beda nggak? Oh, partai saya partai Islam. Loh, yang lain juga ngaku partainya Islam. Terus mana yang diakui Allah? Coba teman. Sebanyak itu partai Islam Indonesia. Coba sebutin atau sebutin aja nggak apa-apa, nggak usah takut Pak. P3, Pak, PKS, PKB, apa lagi? Banyak. Mempan partai Islam, partai nasionalis. Apa lagi? Ada partai baru gitu. Coba di antara partai Islam itu yang diakui di sisi Allah yang mana? Kan nggak tahu Pak. Ada yang tahu nggak? Ada yang punya akses ke Allah? Nggak ada yang tahu. Siapa tahu di antara orang-orang yang dia sedang berjuang di politik itu ada niat baik di hatinya. Dia lebih mulia daripada kita yang kemudian katanya membela Islam. Untuk saya Islam tidak perlu kita bela. Yang perlu kita bela itu pemahaman kita kepada Islam ini harus benar, itu yang harus kita bela. Islam itu langsung Allah yang bela. Allah sempurna atau kurang? Yang sempurna perlu dibela, yang sempurna nggak perlu dibela. Maka disebut bela Islam itu membela Islam di dalam diri. Kalau Islamnya nggak perlu dibela. Islam itu milik Allah, bukan milik saya, bukan milik kelompok. Karena dia milik Allah, Allah yang menjaga dia. Maka jika ingin berjuang atas nama Islam, pakai ruhul jihad yang diajarkan Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Ini mumpung belum kampanye terbuka, maka saya berani ngomong begini Pak. Kalau sudah terbuka, udah. Mungkin ada takbir, ada yang sholawat, bentak saya pakai sholawat. Ada yang bentak saya pakai takbir. Kami mu'allim, kami para guru hanya ingin mengingatkan umat. Gak mau diingatkan, kami gak paksa. Banyak yang saya ingatkan dari tahun 2016 sampai 2019 gak mau. Malah saya diteriak-teriakin di luar masjid. Saya panggil, kalau kamu teriak depan saya, gak berani dia teriak depan saya. Beraninya di luar masjid. Belum sama-sama, coba ayo satu-satu kita. Gak ada yang berani juga. Ternyata dia tidak membela Allah dan Islam, dia cuma membela emosinya. Nah, Abu Ayyub al-Ansari sudah lewat masa itu. Antum bayangkan, itu perang, bukan lagi perang ngomong. Kalau kita cuma takbir doang, kita cuma beda coblosan doang. Ini sudah main tusuk-tusukan. Sudah meninggal dari teman Abu Ayyub sekian sahabat, sudah meninggal dari Muawiyah sekian sahabat. Tapi itu dilupakan sudah, kita mau jihad fisabilillah. Dan mereka sadar kami kurang pas dalam berjuang. Kok membunuh sesama muslim, perang sesama muslim. Mau itu terjadi lagi, perang sesama muslim. Ntar masuk ke Palembang saya pakai paspor nanti. Kata Abu Ayyub. Abu Ayyub ini sebelum kita
masuk ke riwayatnya. Ternyata rumahnya diberkati Rasulullah SAW. Awal baginda Rasulullah SAW masuk Al-Madinah yang dulu namanya Yathrib, itu semua kampung berdiri orang-orangnya di jalan. Apa kata mereka? Wahai baginda, bangunlah rumah di tempat kami. Wahai baginda, bangunlah tempat ibadah, pusat masjid di tempat kami. Tapi apa kata baginda Rasulullah SAW? Biarkan onta, fa'innaha ma'murah. Da'ha, tinggalkan dia, biarkan dia. Dia diperintah oleh Allah SWT. Itu Nabi, kendaraannya dia diperintah Allah. Kalau kita gimana? Jangankan kendaraan, mulut ini aja sembarangan aja ngomong. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari kemudian menunggu di ujung sana. Itu rumah dia, dekat tanah kuburan. Nggak ada yang minat, tapi tanahnya nggak konflik. Tanahnya bukan tanah sengketa. Tanahnya tanah yang paling tidak diminati orang di Madinah. Tiba-tiba sampailah onta di sana dan dia buruk. Dia buruk itu duduk, onta itu duduk. Maka baginda Rasulullah SAW menoleh. Lihat di sampingnya rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Awalnya Sayyidina Abu Ayyub tinggal di lantai 2. Tapi karena baginda Rasulullah SAW datang, dia pindah ke kamar bawah. Lalu dia mengatakan, wahai baginda Rasulullah, hendaklah engkau di atas. Lalu Nabi menolak, nggak usah. Apa jawaban dia? Wahai baginda Rasulullah, pantaskah Abu Ayyub yang hina tidur di atas, engkau di bawah? Kami di lantai 2, engkau di lantai 1. Dulu lantai 2 itu luks. Jangan karena lantai 2 dan 1 bersalah paham. Maksudnya lantai 2 itu lantai yang bagus. Masa Abu Ayyub kamarnya bagus, engkau kekasih Allah kamarnya tidak bagus. Akhirnya baginda Rasulullah SAW naik ke atas, tinggal di atas. Ini bab adab. Bab adab, jarang yang mengamalkan adab ini hari. Abu Ayyub Al-Ansari punya tanah kaumnya di depan. Itu tanah ternyata pas dicek kuburan orang musyrik, pantesan gak ada yang nemu. Tanah kuburan. Walhasil baginda Rasulullah SAW karena dapat isyarat dari Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Saminuni ha'itukum. Ini tanah harganya berapa? Jadi Nabi SAW nggak nunggu wakaf dong gitu, enggak. Nabi cuma ngomong, ini berapa harganya? Padahal duitnya belum ada. Itu hebatnya baginda Rasulullah SAW. Apa kata keluarga Abu Ayyub? Wahai baginda Rasulullah, itu tanah ambil saja. Kalau lain cerita itu. Tapi Rasulullah tidak ada mental ngemis. Maka Masjid Al-Jihad jangan taruh orang minta-minta di tepi jalan. Oke? Karena banyak hari ini masjid, mohon maaf, entah apa yang salah di manajemen masjid di negeri kita. Di mana aja, hatta di Jakarta, di Depok, Tangerang, sampai ke pelosok sana, sampai ke Bali masjid begitu. Ada orang yang biasanya dulu apa namanya tuh, nanggok itu, tanggok itu kalau kita lagi nyari ikan sawah. Sekarang ikan jalan, ikan jalanan hari ini. Agak ngeri tanggok hari ini. Bagi saya itu tidak, ya, nggak gentle, nggak ngamalin sunnah Rasulullah SAW. Maka para pengurus harus punya harga diri. Ini masjid, spiritnya spirit baginda Rasulullah SAW. Apa kasarnya? Kita nggak butuh orang yang butuh masjid. Bisa nggak untuk buat pemahaman begitu? Tapi kita nggak sombong-sombong amat ya. Merasa pede boleh. Bedakan kepedean dengan kesombongan. Sayyidina Abu Ayyub. Nah inilah inti kajian kita pada pagi ini. Dalam hadis Imam Muslim tadi, beliau mengatakan tentang bab qalb,
apakah diri kita merasa berdosa atau tidak? Merasa berdosa apa? Atau udah merasa nggak ada dosa? Ya. Tapi ternyata banyak orang merasa tidak ada dosa. Kalau sudah 5 waktu, apa kata beliau? Ketika Sina Abu Ayyub sakaratul maut di Konstantin, dia dikuburkan dan kuburan itu berdekatan dengan Sur Konstantinia, bentengnya Konstantin. Apa kata beliau? Hina hadaratul wafa kuntu katamtu ankum syai'an. Aku menahan diri untuk tidak sampaikan hadis ini. Sami'tuhu min Rasulillah SAW. Aku mendengarnya langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aku mendengar bahwa beliau bersabda. Hadisnya pendek. Barangkali sudah ada yang dengar. Ternyata beliau nggak mau bacakan kecuali ketika sakratul maut. Tapi saya bacakan ini bukan karena saya mau sakratul maut, karena ingin mengenang. Imam Muslim bacakan hadis ini bukan ketika beliau sakratul maut. Laula annakum tuznibun, seandainya kamu tidak merasa punya dosa, tidak merasa ada dosa karena ibadah-ibadahmu, la khalaqallahu ta'ala khalqan yuznibun yaghfir lahum, maka Allah akan ciptakan generasi baru yang mereka berdosa, melakukan dosa, merasa berdosa. Lalu mereka merasa, ya Allah, kenapa kami banyak dosa? Bagaimana caranya kami keluar dari dosa? Lalu mereka datang kepada Allah dengan penuh kehinaan, minta ampun kepada Allah. Fayaghfir lahum, Allah akan ampuni mereka. Hadis ini bukan hadis kebolehan berdosa. Hadis ini cuma ingin mengatakan bahwa merasa tidak berdosa itu dalam qalbu, itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba mesti menyadari bahwa di dalam dirinya ada dosa. Sekelas baginda Rasulullah SAW, ketika kecilnya dibedah dadanya oleh Sayyidina Jibril, masih ada dua nuktah sauda, 2 noda hitam di kalbunya. Itu dibersihkan. Itu Rasulullah, Pak. Pernah dibedah Jibril nggak dadanya? Nggak ya? Nggak pernah ya? Dibedah mana? Sayyidina Jibril itu cahaya, tubuhnya cahaya. Jadi kalau dia bedah, itu kecepatannya kecepatan cahaya. Jadi nggak melukai apapun di kalbu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Jibril pun mengulang kembali karena perintah dari Allah untuk membersihkan itu. Dan kalau kita nggak ada yang bedah, maka yang bisa membedahnya kita sendiri dengan cara istighfar. Yang istighfar itu bukan lagi ngingat orang. Kalau istighfar, pejamkan mata, bayangkan setiap anggota tubuh, lalu katakan, ya Allah, anggota tubuhku, mata pasti ada maksiatnya. Pak Haji ada maksiatnya di matanya, banyak pengakuan. Ya, hati-hati Bu kalau lewat depan Pak Haji. Tapi ternyata kalau lawan jenis dosanya melirik. Kalau beda ilmu, beda amal, dosanya juga dari lirikan. Ketika melirik orang, belum sampai makomnya. Pas lihat jenggotnya kurang sahih, lagi sholat, Ustaz, kok safnya nggak benar? Ada aja salahnya dia. Jadi sibuk membaca orang, lupa membaca diri. Ada kesalahan orang kelihatan. Apalagi antum megang mic begini, itu kata per kata dengerin, itu kapan ente salah. Maka ada orang bahagia sekali kalau khotib salah dalam khotbahnya.
senang juga rasain loh, sok-sok khutbah, begitu. Jadi ada orang, jadi yang hadir semua ini belum tentu juga semuanya mencari kebenaran. Siapa tahu mencari menunggu kapan salah. Tapi saya husnuzon yang hadir semuanya sedang mencari kebenaran. Orang yang nonton kajian kita baik live ataupun tidak live, itu tidak semuanya mencari kebenaran. Ada yang lagi nunggu. Ya, bagian mana si ustaz ini keliru? Bagian kelirunya potong. Kalau dulu yang dipotong itu isi kitab. Korbannya Ibn Arabi dituduh siddiq. Korbannya Imam Sya'rani dituduh sesat. Korbannya di sini ada ulama besar di sini dulu, Abu Zaid Syukri, dituduh sesat oleh ulamanya. Ulama Ahlussunnah dulu, ulama Ahlussunnah sesat. Ternyata dari dulu sudah biasa. Itu akibat potongan. Memotong-memotong. Dulu buku yang dipotong. Coba kalau dulu ulama kita tuh ada YouTube, tapi YouTube-nya yang dipotong. Ini gak semua. Itu kenapa? Karena spirit istighfar tidak ada di kolbunya. Yang ada cuma spirit istighfar, merasa dirinya lebih dari orang. Kalau pedagang irinya masih apa Pak? Pedagang. Kalau politisi keselnya apa? Kalau ustaz keselnya masih apa?